Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini musim-musimnya ujian masuk perguruan tinggi. Iya Mas Abi. Dan di pengalaman saya dulu waktu anak saya masuk SMA saja atau SMP itu sudah ribet. Ribetnya itu kemudian ada aturan-aturan. Tetapi tes itu juga menentukan masuk sekolah favorit apa enggak. Apalagi universitas. Jurusan-jurusan tertentu atau prodi tertentu itu sangat diminati. Ribuan orang kepingin anaknya masuk kedokteran misalkan. Itu kemudian masuk akabri itu juga begitu. Jadi oleh karena itu seringkali orang tua tidak paham tentang kemampuan anaknya. Padahal anaknya itu ya belum mampu untuk masuk kedokteran itu. Oleh karena itu biasanya saringannya kan ketat sekali. Yang melamar ribuan, yang mendaftar ribuan, tetapi yang diterima hanya 170, paling banyak 200. Kadang-kadang masih ada istilahnya apa itu ya, mandiri. Jadi penerimaan mahasiswa mandiri biaya sendiri itu mahal sekali. Terutama yang kedokteran maksud saya. Tapi yang prodi lain juga sama. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini ada pemahaman dari orang tua kita bahwa ya kalau memang tidak terima ya udah diterima, jangan cara macam-macam. Apalagi pakai joki. Dan itu sudah menjadi gejala umum udah beberapa tahun ini. Bahwa kedokteran itu banyak yang istilahnya apa ya? Dipropaganda oleh orang-orang tertentu yang mencari keuntungan. Itu pakai joki. Jadi pakai alat-alat dan itu sering ketangkep. Bahkan universitas-universitas tertentu kalau sudah ujian kedokteran itu, ujian masuk kedokteran pakai polisi itu. Mengerikan. Jadi itulah fakta yang ada di pendidikan kita. Mudah-mudahan Prof. Imam bisa memberikan semacam pencerahan. Sebenarnya kenapa sampai begitu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Mas Habib, persoalan yang sangat aktual ialah tentang percokian masuk perguruan tinggi. Bahkan sebetulnya juga tidak saja masuknya, tapi juga tatkala menyelesaikan. Saya pernah dengar misalnya kan ujian susah, keluarnya susah juga. Ujian itu kadang-kadang juga nyuruh orang lain itu kan. Bahkan mengerjakan skripsi, tesis, disertasi juga bisa orang lain. Ini sebetulnya kan sudah sangat sangat disesalkan, tidak boleh terjadi ya. Iya, seharusnya. Kalau menurut saya itu benteng yang seharusnya tidak boleh jebol itu adalah di dunia pendidikan ini. Betul. Yang tidak boleh jebol itu adalah di dunia pendidikan ini. Jangan lalu kemudian pakai instan, apalagi lalu kemudian dipaksa-paksa. Apalagi lalu lebih dari itu yang memaksa adalah orang tuanya. Anaknya sendiri juga tidak gitu loh. Kita ini menurut saya Mas Habib ya, dalam soal pendidikan itu saya masih mengunggulkan cara-cara pesantren Mas Habib. Pesantren itu tidak perlu melibatkan polisi, tidak perlu melibatkan keamanan yang berlebihan gitu kan. Itu sehingga lalu kemudian di sana itu ya kalau lembaga pendidikan itu ya untuk belajar untuk memperbaiki hati. Dimulai dari memperbaiki hati. Memperbaiki hati lalu kemudian juga namanya karakter ya. Akhlak itu yang diperbaiki lalu kemudian mengembangkan keilmuannya di sana. Karena itu maka hal-hal seperti itu dijaga betul. Saya untuk menjelaskan Mas Habib, saya ingin lihatlah tradisi di pesantren. Saya itu pernah Mas Habib membaca sebuah tulisan. Kiai zaman dulu itu tidak mau menerima sembarang orang Mas Habib. Tapi dicari calon santri yang betul-betul dia ingin mencari ilmu. Makanya itu lalu kalau zaman dulu ya memang peminat ke pesantren kan belum sebanyak sekarang ini. Sekarang pesantren itu menjadi unggulan juga. Jadi kalau ada orang yang mau minat ke kiai gitu kan, maka kiai itu tidak langsung segera nerima, bahkan dia
kadang-kadang bisa di situ berminggu-minggu Mas Habib. Untuk bisa ditemui kiai, bisa dijadikan santri. Pernah ada cerita seorang santri yang ingin belajar di kiai. Dia sudah seminggu belum dipanggil, padahal beliau sudah lewat pengurus pesantren itu bahwa ini ada calon santri yang ingin belajar kepada kiai. Nah, setelah beberapa hari tinggal di situ, dia bersyukur sekali. Karena dia bisa dipanggil oleh kiai. Gambarannya dia itu segera untuk diakui sebagai santrinya. Begitu dipanggil ternyata tidak disuruh jadi santri, tapi disuruh membersihkan kandang kudanya, Mas Habib. Nyantri. Padahal kandang kuda itu sudah beberapa hari tidak dibersihkan, sehingga lalu kotorannya ya begitu. Tapi karena dia punya niat betul untuk nyantri, ikhlas, maka ya dikerjakan. Nah, setelah selesai segera lapor bahwa tugasnya sudah selesai. Digambarkan dia sudah mau diizinkan untuk ngaji. Ternyata ketika itu enggak. Belum juga. Iya, diomongi bahwa kebun yang sebelah ini kan musimnya kemarau, waktunya untuk jegoli. Padahal luas. Ya karena dia kepingin betul untuk ngaji, maka ya dia lakukan berbulan-bulan, Mas Habib. Ya Allah. Ke pesantren ini tidak suruh ngaji, tapi disuruh untuk kerja menyiapkan tanaman agar nanti ketika datang hujan kan masa kemarau itu bisa langsung ini. Nah, setelah ditangani dia berharap besar dan percaya diri bahwa dia sudah dibolehkan untuk ngaji. Ternyata diberitahu itu masih ada pohon-pohon bambu yang besar-besar itu, Mas Habib, ori namanya itu yang ori itu banyak durinya itu. Karena banyak ular katanya yang di situ. Justru Bapati. Akhirnya karena dia kepinginnya betul untuk ngaji, Mas Habib, dibersihkan berbulan-bulan. Baru setelah itu lalu dia ngaji, Mas Habib. Ketika diterima itu begitu senengnya dia, gembira bahwa dia. Nah, orang yang gembira, seneng ketika diterima untuk ngaji itu kan sudah motivasinya sudah luar biasa tinggi. Apalagi dengan kesulitan tadi itu ya. Di cerita buku itu, Mas Habib, orang itu menjadi ulama besar di Indonesia. Itu fakta. Itu fakta. Bukannya karangan. Saya kan tidak boleh ngarang. Saya kan tidak mampu ngarang kalau sebutkan. Itu pernah saya. Ternyata menjadi ulama besar. Ulama besar, Mas Habib. Orang seperti itu. Nah, coba bayangkan dengan sekarang. Untuk menjadi ulama besar kayak gitu lewatkan sebuah proses kayak begitu. Mau biasanya. Kok lalu kemudian kita lalu pakai joki, nanti hasilnya dia sudah bawa hasilnya juga ada berkah. Nanti kuliahnya juga begitu, ujiannya nanti juga begitu, menulis tugas-tugas juga lalu kemudian pakai ketagihan semua. Jadi sebetulnya kalau orang tua lalu kemudian memaksa-maksa anaknya melakukan seperti itu sebetulnya malah justru membunuh anaknya, Mas Habib. Betul. Apakah karakternya? Sudah diajarin oleh orang tuanya untuk bertindak menyimpang. Nanti kalau misalnya dia lulus, lalu kemudian mendapatkan posisi penting, lalu kemudian juga menyimpang lagi dia. Karena dia sudah bermodalkan uang yang sebegitu banyak. Nah, coba kita lihat seperti misalnya kasus-kasus di semua instansi kan. Ada misalnya di pemerintahan, di politik, di polisi, di tentara. Coba kalau lalu kemudian sudah ketahuan kayak begitu. Akhir-akhir ini kita misalnya dengar kasusnya Pak Sambo, coba kan. Gitu kan kasusnya Pak Sambo. Alangkah menderitanya sebetulnya itu. Pak Sambo sendiri, lalu kemudian anaknya, istrinya, keluarganya. Parah. Kan sudah sama dengan menghadirkan neraka ya di dunia ini. Neraka sudah didatangkan. Sebelum di akhirat dia sudah mendatangkan neraka terlebih dahulu. Gara-gara seperti ini. Karena itulah maka rasanya kalau pakai sokok menyokok, pakai coki, pakai uang, lalu beruntung, bukan malah celaka sebetulnya orang kayak begini nanti. Jawan jungkrak nih. Iya, jungkrak nih anaknya. Terus mestinya orang tua harus hati-hati pada anaknya itu. Kalau menurut saya seperti itu, Mas Habib. Jadi rasanya untung, tetapi sesungguhnya goalnya itu malah justru tidak beruntung.
Makanya saya tadi mengatakan bahwa tradisi dulu itu sudah bagus di Indonesia tentang pendidikan. Tadi misalnya dari muridnya, gurunya juga begitu, Mas Habib. Yang sering kali saya katakan, kalau dulu orang mondok, ya orang mondok yang betul-betul mondok, bukan hanya sekedar ngaji daripada tidak ngaji kan. Kalau seperti saya misalnya, yang penting pokoknya ngaji kan seadanya di kanan kiri, ada masjid, ada langgar, musola, ngaji di situ. Tapi bagi orang yang mencari ilmu, zaman pesantren dulu tidak begitu, Mas Habib. Zaman dulu orang mencari kiai yang benar-benar kiai. Dan ketika mencari kiai tidak hanya yang benar-benar kiai, tapi kiai yang alim di bidang apa? Beda-beda. Beda pondok. Kalau orang misalnya kepingin alim di bidang bahasa Arab, tata bahasa Arab, kalau dulu Mas Habib, itu mesti pergi ke Lirboyo sana. Kenapa Lirboyo? Iya, Kediri. Karena di Lirboyo itu ada Kiai Makhrus. Yang pinter. Yang pinter bahasa Arab. Dikenal itu di Indonesia, Jawa Timur, di Indonesia ini. Lalu kemudian kalau ingin alim di bidang apa, tasawuf ya. Tasawuf itu biasanya ke Kiai Hamid. Pesuruan. Atau juga ke Bangkalan, ada Kiai Khalil. Tapi kalau ingin alim di bidang fikih, datangnya tidak ke Kiai Khalil dan Kiai Hamid, juga Kiai Makhrus, datangnya ke Asam Bagus. Di sana ada Kiai Samsul Arifin, yang dikenal alim di bidang ilmu fikih. Begitu juga kalau misalnya ingin alim di bidang tafsir atau hadis, itu Al-Quran dan hadis, itu datangnya pergi ke itu Langitan. Itu di sana ada Kiai disebut dengan Kiai Abdul Faqih. Nah, begitu juga di Jombang, di mana-mana itu, di Gresik, itu sudah seperti itu, Mas Habib. Ada keahlian-keahlian. Barangkali kan sudah mirip dengan di Amerika, Mas Habib. Kalau ingin, iya tuh kan? Di Amerika itu nyari profesornya siapa? Iya, profesornya siapa? Bukan mencari universitas. Profesornya siapa? Kiainya siapa? Kan begitu. Jadi kiai-kiai di Indonesia itu sebetulnya sudah seperti di Amerika sana. Betul. Kalau ingin misalnya dalami di bidang pendidikan, maka ke Oregon kan itu kan. Lalu kemudian kalau ingin ini ke Massachusetts kan itu, Mas Habib. Lalu kemudian kalau ingin ya gitu. Seperti itu kan. Jadi kampus-kampus itu punya label-label sendiri-sendiri. Tidak semua. Saya dulu bayangin Universitas Amerika itu sama. Padahal kan juga enggak, Mas Habib. Ilmu sosial Universitas kami itu leading ya. Hebat. Tapi ilmu hukumnya mungkin enggak. Keguruannya di lain lagi kan gitu, Mas Habib. Tempat lain. Di lain lagi. Jadi pondok pesantren dulu sudah begitu tanpa dirancang. Nah, karena itu menurut saya memang perguruan tinggi di Indonesia itu harusnya seperti itu. Misalnya Gajah Mada di bidang apa? Sosial politik misalnya kan dulu ada Pak Yahya Muhaimin, ada Pak Amin Rais, ada siapa dulu itu kan yang seperti itu dikenal itu. Lalu kemudian kalau hukum ada Profesor Muladi di Ponegoro kan itu kan. Kalau di ilmu sosial politik itu kan di Surabaya. Di situ kan ada Profesor Sutantio Wignya Subroto kan itu, Mas Habib itu kan. Lalu kemudian di Brawijaya ini dulu kan ekonomi kalau tidak salah yang dikenal. Kalau pendidikan dulu itu kan di IKIP Malang yang sekarang menjadi UM. Zamannya dulu waktu itu Pak Kasi, ada Pak siapa itu dulu itu. Tailele, ada Pak saya dari Bali itu siapa itu. Itu kan kayak begitu terkenal. Jadi kampus-kampus itu menyuarakan ya hal-hal yang fundamental, hal yang baru, hal-hal yang inovasi yang dijadikan sebagai apa ya pencerah ya kan, menerangi masyarakat itu loh, Mas Habib. Nah dulu seperti itu pesantren-pesantren itu, Mas Habib. Nah, jadi yang dilihat itu adalah kiainya, yang dilihat bukan besarnya kotaannya. Tempat tidurnya, bukan itu. Yang dilihat itu adalah profesornya. Karena itu ke depan perguruan tinggi itu seharusnya seperti itu. Siapa, gitu kan? Kalau dulu barangkali tumbuh itu secara alamiah. Sekarang itu mestinya harus di planning itu. Dan juga tidaklah perguruan tinggi itu menurut hemat saya jangan hanya pendekatan formalitas itu, Mas Habib. Yang penting sudah meraih sekian SKS, yang penting sudah datang ikut kuliah, yang penting sudah mengerjakan berapa halaman. Jangan itu menurut saya. Tapi mahasiswa-mahasiswanya itu juga mulai dari masuknya itu
sudah disaring sedemikian rupa seberapa minat dia itu masuk di kedokteran, masuk hukum, masuk teknik, sehingga ketika belajar itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi SKS, tetapi dia membangunlah apa yang ada pada dirinya itu, akan mempunyai kekayaan ilmu itu. Sehingga ketika lulus dia bangga, aku ahli di bidang kedokteran, aku ahli di bidang politik, aku ahli di bidang manajemen, aku ahli di bidang perikanan, peternakan, apa macam-macam itu Mas Habib. Itu. Nah, kalau lembaga-lembaga pendidikan itu bisa objektif, bisa seperti itu, mengikuti daripada misi, visi, ya, amanah yang seharusnya ditumbuh kembangkan di lembaga pendidikan, maka insya Allah ya namanya joki-joki apa itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau pendekatannya masih pendekatan formal-formal, yang penting adalah agar bisa masuk, atau masuk nanti akan ditolong, malah akan justru ini Mas Habib. Saya dalam sejarah itu ini, bahwa suatu bangsa, suatu negara Mas Habib, itu bisa runtuh. Itu bukan karena ekonomi, bukan karena politik, bukan karena yang lain-lain, tapi adalah karena kebohongan masyarakatnya. Kebohongan itulah Mas Habib, itu yang sesungguhnya menjadi awal daripada keruntuhan suatu bangsa, tentu kan suatu kelompok, organisasi dan juga individu itu kan. Karena itu dalam agama itu yang tidak boleh itu bohong Mas Habib. Apalagi ini joki-joki ini kan sebenarnya kan kebohongan. Yang tidak boleh itu adalah kebohongan. Bohong itu tidak boleh. Kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain, ya. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, macam-macam itu tenggelam itu gara-gara kebohongan itu yang dilakukan itu. Yang tidak boleh itu adalah bohong. Bagaimana bangsa Indonesia ini diawali, ya kalau saya katakan itu jangan sampai di perguruan tinggi, di mana saja tidak boleh gitu ya. Tapi jangan sampai di perguruan tinggi itu melakukan hal-hal yang hanya sekedar kulitnya. Kalau Mas Habib tadi mengatakan covernya saja. Tetapi adalah isinya, pendekatan esensi, pendekatan substansi itu dikedepankan. Di politik itu juga sudah mulai daripada sekedar hanya kebohongan itu. Maka nanti kalau kita lakukan itu, maka kita akan hancur, kita akan musnah, akan punah itu kan. Karena akan punah karena kebohongan. Yang memunahkan bukan orang lain. Tapi yang memunahkan adalah diri kita sendiri. Nah ini yang sebetulnya yang agak berat Mas Habib. Dan dimulai dari pendidikan. Iya, dimulai dari pendidikan, karena itulah agama itu mengajarkan tentang kejujuran. Agama itu mengajarkan tentang kejujuran, jangan tidak jujur. Pelajaran mulai dari bangsa Indonesia merdeka sampai sekarang tidak maju-maju itu kan sulit mencari orang jujur sebetulnya Mas Habib. Mas Habib coba sama lihat. Pengusaha-pengusaha itu gagal itu kan karena tidak jujur aja kan, atau mendapatkan pegawai atau staf yang tidak jujur sebetulnya. Bahaya banget, tidak jujur itu bahaya banget. Itu yang sulit untuk diobati. Nah kalau saya kok seperti itu ya, jadi pecokian jangan dilihat hanya dari sisi pelaksanaan perjokian itu, cobalah kita lihat dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana sesungguhnya ada seperti itu. Iya, bagaimana sebetulnya niatan, motivasi, semangat, orientasi sekolah itu untuk apa di perguruan tinggi itu. Jangan hanya pokok lulus, jangan merasa yang seperti itu beruntung, malah justru akan menuai hasil kehancuran di masa yang akan datang. Pelajaran sudah begitu banyak. Karena itu kalau saya Mas Habib. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan penonton kita ini paham tentang itu, dan sebagai orang tua jangan memaksakan anaknya untuk masuk ke prodi tertentu. Belum tentu anaknya mampu ya. Jadi ya tes itu antara menyeleksi itu. Karena peminatnya banyak otomatis diseleksi. Andai kan peminatnya sedikit ya mau enggak usah masuk semua. Iya Mas Habib, makasih. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.